Hai, welcome back to Mohan Entertainment Channel. Guys, kali ini kita masuk ke segmen Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, tamu saya ini langsung dari Jakarta tapi asli anak Medan. Siapakah sosok yang akan saya wawancarai di Ngopi hari ini, Ngobrol Pintar, yaitu Bapak yang sudah sangat terkenal seantero Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Hai, selamat sore, wanakem Pak, Bapak Tony Silva. Wanakem, selamat sore. Pak, saya mau bertanya terkait sebuah postingan yang luar biasa itu, Pak. Apa itu postingannya? Yaitu saya mendapat notifikasi dari WhatsApp, yaitu tentang resi, Pak. Nah, kenapa tiba-tiba ada resi? Coba Pak dijelaskan dulu apa itu resi, Pak. Resi itu singkatan dari, sebenarnya bukan resi. Nama utuhnya adalah Resi Indonesia. Oke. Kepanjangan adalah Relawan Suara India Indonesia. Jadi kita sebut dengan istilah Resi Indonesia, bukan resi. Resi Indonesia. Oke, jadi saya ulangi guys, bahwasannya bukan resi tetapi Resi Indonesia, gitu Pak ya. Ya, nah, betul. Resi Indonesia itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Resi Indonesia itu wadah yang kita sengaja dirikan. Tepatnya belum lama, baru di Agustus, tepatnya tanggal 7 Agustus 2024 yang lalu. Tujuannya adalah mempersatukan masyarakat India Indonesia yang udah mulai pinter melihat politik, memandang politik, menilai politik. Jadi kedepannya kita harapkan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, India Indonesia bisa berperan aktif juga di kancah politik. Dan kita bersyukur, salah satu halnya untuk setelah perjuangan sekian lama, di tahun 2024 ini, dalam beberapa hari ke depan, kalau nggak salah tanggal 17 mendatang, salah satu anggota DPRD Kota Medan itu adalah dari masyarakat India Indonesia. Benar. Jadi dengan melihat kenyataan ini, sudah saatnya kita untuk bersatu untuk menunjukkan bahwa kita masyarakat India Indonesia mempunyai kekuatan suara politik. Itu tujuannya. Wow. Nah, penjelasan langsung dari Bapak Tony Silvaras mengenai Resi Indonesia rasa saya sudah cukup jelas Pak ya. Dan tadi ada kabar gembira pada tanggal 17 September Pak ya. 17 September salah satu anak muda India ya Pak ya. Anak muda India Kota Medan yang berhasil menduduki kursi DPR, kursi legislatif DPRD Kota Medan Pak ya. Boleh disebutin nih nggak Pak namanya Pak? Ya, hari ini kita bersyukur atas dukungan seluruh masyarakat India Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kota Medan. Dapil 5 pada saat itu, saudara Romy Van Boy telah berhasil memenangkan pesta demokrasi untuk kursi legislatif Kota Medan, dan dalam waktu dekat akan dilantik dan duduk berkarya menjadi perwakilan masyarakat kita di DPRD Kota Medan. Kita harapkan nanti ke depannya Bapak Romy Van Boy tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, India Indonesia tentunya, tapi untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Bapak Romy Van Boy akan berbuat banyak dan lebih baik lagi agar masyarakat seluruh masyarakat Kota Medan bisa merasakan bedanya ketika dapat anggota legislatif yang dari masyarakat India Indonesia. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah kabar yang sangat luar biasa Pak. Untuk pertama kalinya di tahun 2024 ini adalah perwakilan dari India Pak. Ini kita warga India ya, khususnya India yang ada di Sumatera Utara, Kota Medan, harusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur banget sebenarnya di tahun 2024 ini salah satu dari kita berhasil menduduki kursi DPR. Kalau di Kota Medan siapa sih yang nggak kenal Romy Van Boy? Seluruh Kota Medan sampai di pelosok-pelosok kayaknya kalau untuk orang Indianya udah kenal tuh Romy Van Boy, karena sebelum duduk di situ Pak
beliau selalu aktif untuk berorganisasi dan selalu aktif untuk membagikan bantuan, Pak. Nah, itu dia, Pak, cerita sedikit mengenai Romy Van Boy. Nah, kemudian, Pak, sebentar lagi kita seluruh Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024 ini, yaitu Pilkada, Pak, ya, calon pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan dan Bupati, Pak. Bupati dan Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pak, se-Indonesia, Pak. Nah, kira-kira nih resi Indonesia, Pak, untuk Sumatera Utara siapa nih, Pak, jagoannya nih, Pak? Untuk saat ini resi Indonesia mengambil satu kesepakatan. Kita akan dukung Bapak Edi Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2024-2029. Karena dari pengalaman yang kita ketahui sepanjang periode pertama beliau menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, dari penilaian kami beliau sudah menunjukkan karya nyata dan kemampuan sebagai pemimpin, dan sudah saatnya kita lihat. Kalau di periode pertama kita nggak bisa mengatakan beliau gagal, nggak bisa. Kenapa? Dalam 5 tahun masa kepemimpinan beliau, kita lihat 1 tahun pertama beliau sosialisasi, kemudian masuk tahun kedua, ketiga, keempat kita kena musibah COVID-19. Iya, benar, Pak. Jadi kemudian menjelang 1 tahun lebih masa kepemimpinan beliau sebagai gubernur berakhir, barulah mulai pulih. Tapi kan sudah mulai pemulihan. Jadi sangat terganggu. Saya yakin bukan hanya di Sumatera Utara sebagai gubernur yang mungkin gagal, belum gagal. Jadi izinkan Bapak Edi Rahmayadi melanjutkan lagi supaya menyempurnakan, menyelesaikan tugasnya kemarin. Kemarin belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena terganggu musibah COVID yang melanda dunia. Saya rasa itu. Jadi ini saatnya. Kalau saya bilang bukan kita tidak cinta sama yang lain, bukan kita tidak ini. Kita memilih yang tepat. Biarkan nanti yang lain untuk periode berikutnya. Siap. Sekarang periodenya biarkan kita izinkan Bapak Edi Rahmayadi melanjutkan, menyelesaikan pekerjaan yang kemarin selesai. Nanti untuk periode depan biar yang lain baru maju. Nah, jadi sore ini di Habitat Coffee saya bersama Bapak Tony Silvaras Pak Tony Silvaras sudah memberikan dukungan secara langsung kepada Ayah untuk Negeri. Ya, Ayah untuk Negeri Bapak Haji Edi Rahmayadi, Pak, ya, yang udah didukung oleh Resi Indonesia, Relawan Suara India Indonesia. Pak, apa sih harapan Bapak di 5 tahun ke depan nih jika terpilih Bapak Edi Rahmayadi? Apa sih harapan Bapak? Gak usah dulu, Pak, untuk Sumatera Utara, tapi untuk kitanya aja, Pak. Apa yang sangat Bapak harapkan, Pak? Sangat saya harapkan, semoga sebelumnya kita doakan agar Bapak Edi Rahmayadi bisa memenangkan pilkada dan duduk untuk periode kedua dan bisa melihat keberadaan masyarakat Indonesia khusus yang memang lahir besar ratusan tahun saya rasa di Sumatera Utara, dengan awal datang sebagai buruh, pekerja, pengusaha dan lain-lain, dan lahir tumbuh besar di Sumatera Utara. Udah saatnya hari ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara melihat keberadaan kita, melihat keberadaan masyarakat Indonesia yang ada di Sumatera Utara, bisa memberikan peluang besar di bidang bisnis, di bidang banyak bidang, termasuk mungkin ke depan ASN. Andaikan ada penerimaan pegawai negeri untuk Provinsi Sumatera Utara, terbuka lebar buat kita. Makanya saya menghimbau kepada generasi muda, tingkatkan terus kemampuan kita, kualitas kita, pendidikan kita. Ketika kita punya daya saing, kita bisa bersaing. Itu semua didasari dengan kemampuan, skill, pengetahuan, pendidikan. Oleh karena itu, sangat saya harapkan, kita himbau generasi muda, siapkan. Ketika kita sudah siap, pasti kita terorbit. Ketika kita sudah siap, pasti kita bisa lolos untuk menjadi pegawai negeri.
kita rindu masyarakat India Indonesia melalui Resi Indonesia rindu agar juga nanti ke depan bukan hanya seperti duduk di legislatif, tapi bisa juga menjadi ASN dan di beberapa dinas-dinas di provinsi Sumatera Utara bisa duduk. Itu kata-kata yang luar biasa, Pak. Saya hanya mau menambahkan sedikit aja, Pak, bumbu pemanis tadi yang Bapak bilang harus gimana, saya harus menambahkan sebuah kalimat, sebuah kata yang berjudul attitude, Pak. Nah, karena sekarang ini saya melihat kita masih kurang dalam hal attitude nih, Pak. Sepintar apapun kita harus tetap menjaga kualitas attitude kita, Pak. Benar, Pak, ya? Nah, seru ya ngopi hari ini bersama Bapak Tony Silvaras. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dapat terwujud dan terkabul. Semoga Sumatera Utara dapat memiliki pemimpin yang bermartabat. Betul, Pak, ya? Nah, Pak, sepengetahuan saya, Pak, saya belum mendengar nih, Pak, visi dan misi dari Resi Relawan Suara India Indonesia. Kira-kira boleh disampaikan nggak, Pak, nih apa visi dan misinya, Pak? Boleh. Resi Indonesia Relawan Suara India Indonesia dengan moto bangkit dan bersatu. Visinya menunjukkan kita India Indonesia juga memiliki kekuatan suara. Dengan misi mengajak seluruh masyarakat India Indonesia lintas agama untuk bersatu, mempersiapkan masa depan generasi yang akan datang lebih maju dalam segala hal dan sejahtera dalam kehidupan, serta memiliki daya saing dalam kemampuan dan keahlian. Itu yang tadi saya katakan. Ya, benar, jadi Pak. kita ajak masyarakat, keluarga dan teman untuk bangkit dan bersatu bersama Resi Indonesia. Siap. Terima kasih Bapak Tony Silvaras yang sudah mengisi ngopi ngobrol pintar hari ini di Mohan Entertainment. Terima kasih Bapak Tony Silvaras. Pak, perlu saya sampaikan, Pak, nanti jika ada yang bertanya nih, Resi Relawan Suara India Indonesia. Nah, di situ India Indonesia. Jadi buat kamu orang India mau beragama apapun kita terima di Resi ini, bener, Pak, ya? Nah, jadi kalau ada yang pertanyaan langsung saya jawab. Jadi mau dia beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, atau ajaran agama yang lain, boleh langsung gabung ke Relawan Suara India Indonesia, Pak. Kita memiliki kebebasan berpolitik. Nah, itu dia. Hari ini Resi Indonesia memiliki satu komitmen untuk mendukung Bapak Edi Rahmayadi. Kita himbau semoga kita bisa bangkit dan bersatu, itu saja. Pak, kalau ada yang pengen gabung ke Resi Indonesia, caranya kemana, Pak? Bisa, tinggal info saja, karena bisa juga melewat Mohan Entertainment. Kebetulan kan Mohan juga selaku Torwil Resi Indonesia untuk wilayah Lubuk Pakam dan sekitarnya, Deli Serdang. Jadi bisa saja, nggak ada masalah. Boleh. Otomatis ini akan ditonton oleh banyak masyarakat. Siap. Pak, kalau gitu segitu aja dulu, Pak, ngobrol pintar kita di sore hari ini di Semek Ngopi, karena saya tahu Bapak akan berangkat lagi ke Jakarta. Susah, guys, jadwal Bapak ini. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, Nandri Wanakam. Dadah, guys. Terima kasih, Pak.